Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana jika kalian tidak bisa menjawab pertanyaan dari penguji. Apa yang harus kalian lakukan jika kalian benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan penguji skripsi ataupun tesis. Tapi sebelum itu silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video terupdate dari channel ini yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa tingkat akhir, terlebih lagi bagi mahasiswa yang akan menghadapi sidang skripsi. Tentu deg-degan ya, itu wajar sekali, dan ada rasa khawatir, itu sangat wajar. Yang jelas prepare dengan baik, persiapkan dengan baik, pelajari materi dengan baik. Nah, ada beberapa aturan ya saat kalian tidak bisa menjawab pertanyaan dosen penguji. Aturan yang pertama adalah jangan sekali-kali kalian berbicara bullshit. Bullshit itu apa ya? Omong kosong ya. Jadi kalian asal bicara tanpa dasar, nggak ilmiah, itu omong kosong. Nah, jangan sekali-kali berbicara hal yang memang mengawang-awang, apalagi di depan para akademisi. Ya, kita tahu para dosen penguji merupakan orang-orang akademisi, sehingga hal-hal yang tidak berdasar, hal-hal yang tidak ilmiah itu harus dihilangkan. Jadi aturan pertama adalah jangan berbicara atau jangan menjawab dengan omong kosong. Jawaban Anda jangan omong kosong. Aturan yang kedua adalah lihat aturan pertama. Jadi seperti itu ya. Intinya jangan sekali-kali bicara omong kosong. Tidak ada bukti, tidak ada dasar saat presentasi ataupun saat menjawab pertanyaan penguji skripsi. Oke, sebelum saya sampaikan apa yang harus kalian lakukan ketika memang kalian benar-benar tidak bisa jawab pertanyaan penguji, saya akan terlebih dahulu berbicara mengenai tipe pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Ini harus tahu dulu nih tipenya tipe yang mana. Ada dua tipe pertanyaan yang biasanya selalu diajukan oleh dosen penguji kepada mahasiswa saat sidang skripsi atau tesis. Yang pertama tipenya adalah mengklarifikasi bagian tertentu dari tulisan kita. Dari tulisan kita atau dari presentasi kita ya, mengklarifikasi bagian tertentu. Itu yang pertama, tipe pertama. Kemudian tipe yang kedua adalah mengeksplorasi implikasi atau hubungan dari bagian penelitian kalian ya terhadap bidang lain. Implikasinya apa? Implikasi manajerial atau aplikasinya apa gitu, itu akan ditanyakan. Ya, jadi ada dua tipe. Pertama, mengklarifikasi bagian tertentu dari tulisan kita. Yang kedua, mengeksplorasi implikasi hasil penelitian kita. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke bagian tipe yang kedua. Mengeksplorasi, jenis pertanyaan yang mengeksplorasi implikasi isi atau hasil penelitian kita terhadap bidang-bidang lainnya. Tentu ingat sekali lagi, kalau misalnya tidak bisa jawab, jangan bilang atau jangan menjawab asal sehingga terkesan omong kosong. Kalau omong kosong, tentu dosen penguji kita tahu berbicara asal tidak berdasar ini akan membuat mood penguji tidak baik, sehingga biasanya setelah itu penguji akan lebih galak kalau kita asal bunyi, omong kosong gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak tahu, yang harus kalian lakukan adalah kalian jawab, maaf saya tidak tahu karena saya tidak terfikir ke arah sana. Mungkin kalau misalnya diberikan kesempatan, saya akan mencarikan jawaban dan menambahkannya di bagian skripsi saya, atau nanti akan saya konsultasikan kepada Bapak. Nah, seperti itu aja, cukup. Jangan sampai kita jawab sok tahu, tidak berdasar, omong kosong.
itu akan membuat penguji marah. Oke ya, itu kalau tipe pertanyaan B. Sekarang kalau tipe pertanyaan A. Tipe pertanyaan A adalah mengkonfirmasi isi skripsi kita atau tesis kita dan presentasi kita. Kalau kalian tidak tahu sama sekali jawabannya, ya, apa yang ada di isi skripsi dan presentasi kalian, ini sebetulnya agak sulit ya, agak sulit solusinya seperti apa. Karena ketika memang kita benar-benar tidak tahu saat dikonfirmasi oleh penguji hasil tulisan kita, maka kita akan diindikasi sebagai kayaknya ini dibuatkan orang lain, atau misalnya kita hanya plagiat sehingga kita tidak paham isinya seperti apa. Jika pertanyaan jenis ini ya, yang pertama penguji mengkonfirmasi isi skripsi kita, ini hanya bisa dihindari ya. Bisa dihindari sebelum kalian sidang, artinya harus dipersiapkan dengan baik, dipelajari dengan baik isi skripsinya. Maka dari itu, salah satu tipsnya adalah kalian harus mencantumkan hal-hal yang ada di skripsi atau tesis ini seputar penelitian kita dan kita pahami. Jangan sampai hanya menambah ketebalan, kita asal masukkan kalimat-kalimat yang memang nanti akan blunder ke kita ya. Nah, jadi untuk menghindari tipe pertanyaan pertama ini ya, kita harus persiapan dengan baik. Ya, tidak ada solusi saat kalian sidang ya, tetap harus dipersiapkan sebelumnya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video bermanfaat lainnya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.